Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial Kronologi Sejarah tahun 631 Masehi bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah. Tentu ada banyak peristiwa yang terjadi di tahun ini, baik yang datang dari dunia Islam maupun yang datang dari luar dunia Islam. Ada 7 peristiwa datang dari dunia Islam dan ada 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam yang pertama adalah Ghazwah Tabuk, yang kedua penghancuran Masjid Al-Dhirar, yang ketiga ibadah haji pimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan diri masuk Islam. Yang kelima, pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian Nejus An-Najasyi di mana Nabi SAW melaksanakan sholat gaib untuk beliau. Yang ketujuh, kematian Ummu Kulthum, putri Nabi SAW. 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah penobatan Azarmidoh sebagai Ratu Persia, yang kedua penobatan Khosrow Ferrukhzad sebagai Raja Persia atau Kisra III, yang ketiga penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria, oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir, yang keempat pertempuran Wugastisburg, di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank, yang kelima pergantian tahta Visigoth, Raja Sintila digantikan oleh Sisenan, dan terakhir pembatalan skema feodal di dinasti Tang di Tiongkok. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah lengkap tahun 631 Masehi bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah. Hari ini kita akan masuk ke bahasan bab ke-42, kedatangan para utusan dan tersiarnya Islam ke seluruh Jazirah Arab. Di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW jilid yang ketiga, judul ini ada di halaman 167. Bab ini diawali dengan ditulisnya satu surat atau satu ayat ya dari At-Taubah ayat 32 hingga 33. Mereka ahli kitab dan kaum musyrikin hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah tidak mau, melainkan Dia pasti menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Dia, Allah yang mengutus seorang utusannya, Nabi SAW, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memperlihatkan dan meninggikannya dari semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Ini adalah surat At-Taubah yang dibacakan Ali bin Abi Thalib kepada jamaah haji di Mina, baik jamaah haji yang muslim yang sudah dari kaum muslimin maupun yang bukan atau dari kaum musyrikin. Telah kami terangkan dalam bab ke-40 bagaimana besarnya pengaruh kemenangan di Tabuk, sehingga sebagian besar pembesar dan kepala kabilah yang berada di sekitar Jazirah Arab bersedia memeluk Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Mereka berpikir kerajaan Romawi yang demikian kuatnya saja yang pernah menaklukkan kerajaan tandingannya yaitu Persia, ternyata gentar dan takut berhadapan dengan kaum muslimin yang berada di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana nasib mereka, pembesar-pembesar dan kepala-kepala kabilah seandainya tidak segera menyerahkan diri dan memeluk Islam? Oleh sebab itu, pada tahun ke-9 Hijriah datanglah pembesar-pembesar dan kepala-kepala kabilah Arab berbondong-bondong menemui Nabi SAW dengan maksud menyerahkan diri kepada kedaulatan Islam di Madinah dan memeluk agama Islam. Selain dari yang telah diriwayatkan di atas, di antara mereka adalah sebagai berikut. Jadi teman pecinta sejarah, rentetan kejadian-kejadian setelah Perang Tabuk itu adalah efek dari kemenangan yang diraih di pertempuran Tabuk. Meskipun sebetulnya sudah kita kisahkan ya bahwa di pertempuran Tabuk itu sama sekali tidak terjadi kontak senjata. Yang ada pasukan Romawi itu memang kabur sebelum bertempur. Mereka ketakutan duluan sebelum bahkan pasukan Rasulullah SAW sampai di lokasi Tabuk. Jadi mereka udah lari duluan ketika pasukan kaum muslimin sampai di Tabuk. Sudah tidak ada pasukan Romawi.
Dan hal ini lebih mengejutkan dibandingkan kekalahan perang. Jadi kan sebetulnya secara ketentaraan, secara kuantitas, secara kualitas fisik, dari persenjataan, jumlah ya, terlatihnya tentara, pasukan gitu. Itu kan sebetulnya di atas kertas Romawi yang menang. Mereka kan sudah memenangkan pertempuran panjang Romawi Persia. Pertempuran panjang Romawi Persia itu berhasil dimenangkan oleh Romawi pada akhirnya pada saat itu dengan masuknya Heraklius ke Kalsedon, ibu kota Persia, dan diambil kembali salib sejati dari Kalsedon, dibawa kembali ke Yerusalem, ke Palestina. Dan ini menandakan bahwa pasukan Romawi itu sedang ada di atasnya gitu, di puncak kejayaan mereka di bawah pimpinan Heraklius. Namun rupanya kejayaan yang diraih oleh Romawi rupa-rupanya tidak berpengaruh di hadapan Rasulullah SAW. Rupanya kekuatan mereka tidak ada apa-apanya, buktinya sebelum bertempur pun mereka sudah melarikan diri. Dan ini menjadi berita yang menggemparkan di Jazirah Arab. Menggemparkan sekaligus memberikan ketakutan dan kegentaran di kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab. Sehingga berbagai kabilah itu datang menemui Rasulullah SAW di Madinah dan menyatakan keislaman mereka dan ketundukan mereka di bawah kedaulatan pemerintahan di Madinah. Dan inilah juga yang menyebabkan Rasulullah SAW tidak bisa berangkat haji bersama rombongan Abu Bakar. Makanya dipimpinlah oleh Abu Bakar. Karena Rasulullah tidak bisa menyertai karena kesibukan beliau menerima delegasi-delegasi ini. Untuk delegasi pertama itu Bani Sakif ya, dan itu sudah lebih dulu kita kisahkan karena ada hubungannya dengan rentetan peristiwa yang panjang. Sampai masuk Islamnya orang-orang Taif, Bani Sakif itu kisahnya panjang. Tetapi sebelum terjadi, jadi Bani Sakif dulu nih datang. Setelah Bani Sakif kan dari Bani Sakif itu ada 6 delegasi dan mereka belajar selama berbulan-bulan di Madinah. Nah, ketika mereka belajar itu, proses belajar, jadi mereka belum kembali ke Bani Sakif, datanglah rombongan-rombongan atau delegasi-delegasi dari kabilah-kabilah yang lain. Yang pertama adalah dari Tai, utusan kaum Tai. Ini terjadi di tahun ke-9 Hijriah, belum masuk ke-10 ya. Rombongan kaum dari Tayyi yang berjumlah 5 orang dipimpin oleh Zaid al-Khail datang kepada Nabi SAW di Madinah. Setelah mereka menghadap Nabi menyuruh mereka supaya memeluk Islam. Ketika itu juga mereka menyatakan keislamannya dan mereka memang berniat. Jadi datang mereka itu ke situ memang berniat untuk masuk Islam. Setelah menyaksikan mereka memeluk Islam dengan tulus ikhlas, Nabi SAW bersabda kepada Zaid al-Khail, "Segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan kamu dari duka cita kepada sukacita dan yang telah memudahkan hatimu untuk iman." Kemudian Nabi SAW memegang tangannya, maksudnya tangan Zaid, dan bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Zaid menjawab, "Nama saya Zaid al-Khail bin Muhalhal. Saya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan engkau adalah hambanya dan utusannya." Nabi bersabda, "Tidak, bahkan kamu Zaid al-Khair." Ini yang Rasulullah SAW mengganti nama Zaid ini kan tadinya Zaid al-Khail. Diganti oleh Rasulullah SAW, sedikit digantinya, hanya beda huruf tetapi memberi makna yang jauh berbeda, yaitu Zaid al-Khair. Dari lam menjadi huruf ro. Kata al-khail dengan lam itu artinya kuda, diganti dengan khair yang artinya baik. Menurut riwayat, karena Nabi SAW telah mendengar berita bahwa Zaid al-Khail adalah kepala kaum Tayyi yang baik hati, dermawan, penyair yang fasih, dan ahli pidato ulum, maka beliau berkata kepadanya, "Hai Zaid, tidaklah pernah diberitakan kepadaku tentang sesuatu dari hal kelebihan seorang laki-laki, melainkan aku melihatnya kurang dari apa yang telah diberitakan kepadaku daripadanya kecuali dirimu."
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa perkataan Nabi di kala itu adalah sebagai berikut. Tidak pernah disebutkan kepadaku berita kelebihan seorang laki-laki dari bangsa Arab. Kemudian ia datang kepadaku, melainkan aku melihatnya kurang dari apa yang disebutkannya itu, kecuali Zaid al-Khail, karena sesungguhnya tidak disampaikan semua yang apa adanya. Maksudnya tidak pernah ada berita seorang laki-laki yang terhormat dan utama yang diberitakan oleh kaumnya kepada Nabi SAW yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kecuali berita Zaid al-Khail yang benar-benar sesuai dengan apa yang diberitakan oleh kaumnya kepada Nabi SAW. Jadi kadang-kadang ini bukan peristiwa yang kali pertama ya Rasulullah SAW mengganti nama seseorang yang baru masuk Islam gitu. Ketika perkenalan namanya itu nama yang buruk itu oleh Rasulullah SAW langsung diganti biasanya. Dan ini juga terjadi pada Zaid al-Khair. Sebetulnya nama Zaid al-Khail ini juga bukan nama yang buruk ya. Zaid si kuda gitu. Hanya saja kan tetap tidak menjadi doa gitu oleh Rasulullah SAW. Nama itu dirubah menjadi nama yang baik dan mengandung doa yang baik, yaitu Zaid yang baik artinya. Maksud dari sabda Rasulullah SAW bahwa sebelumnya diberitakan, suka ada gitu ya, ini tokoh diberitakan seorang tokohnya begini gitu ya. Ada kaumnya yang melebih-lebihkan kebaikan tokoh tersebut, ada juga yang kurang gitu, tidak pas. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan orang yang dimaksud, ternyata apa yang diberitakan oleh kaumnya terlalu kayaknya kelebihan deh, nggak pas gitu, atau justru kurang misalnya. Tetapi berita yang beredar tentang Zaid al-Khail yang didengar oleh Rasulullah SAW dengan aslinya ternyata pas. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang Zaid al-Khail. Menurut riwayat, Nabi SAW memberikan sebidang tanah kepadanya di suatu tempat yang bernama Faidan dan menyerahkan sepucuk surat sebagai tanda bukti penyerahan tanah tersebut. Jadi Rasulullah SAW kayak memberikan akta gitu ya, atau serah terima pemberian sebuah tanah sehingga itu menjadi sah milik dari Zaid al-Khair di suatu tempat yang bernama Faidan. Dan setelah berada di Madinah, utusan dari Tayyi mempelajari agama Islam, kemudian mereka kembali ke kabilah mereka dengan membawa surat Islam yang akan mereka sampaikan kepada kaum mereka. Menurut suatu riwayat, ketika Zaid al-Khail hendak meninggalkan kota Madinah dengan maksud hendak kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan surat Islam, Nabi SAW bersabda, Zaid tidak akan terhindar dari serangan penyakit malaria kota Mekah. Atau beliau bersabda, Hai Zaid, Ummu Maidan akan membunuhmu, yakni penyakit malaria yang akan menyebabkanmu mati. Kenyataannya sesudah ia meninggalkan kota Madinah untuk kembali ke kabilahnya, baru sampai di negeri Najd, ia diserang penyakit malaria dengan tiba-tiba dan meninggal di sana. Jadi itu ya sabda Rasulullah SAW, Zaid tidak akan terhindar dari serangan penyakit malaria kota Madinah. Rasulullah SAW sudah disampaikan berita oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang masa depan Zaid al-Khair. Rupa-rupanya Zaid al-Khair ini tidak berumur panjang, belum sampai ke kota Tay, ke tempatnya semula. Zaid al-Khair ini rupa-rupanya sudah terkena satu penyakit, yaitu Ummu Maldam ya, bukan Maidam. Ummu Maldam itu akan membunuhmu, dan Ummu Maldam ini satu penyakit malaria ya. Satu nama penyakit malaria. Jadi beliau itu baru nyampe di Najd itu meninggal dunia. Meskipun umurnya singkat, ia telah mencapai kebahagiaannya lah ya. Jadi dia meninggal sudah masuk Islam sehingga husnul khatimah.
Dan tidak ada drama-drama lainnya sebagaimana Bani Sakif ya dalam proses masuk Islam ya. Karena kalau Bani Sakif itu kan yang 6 orang pimpinan itu kan tawar-menawarnya lumayan lama gitu ya. Wahai Rasulullah, nanti kami masuk Islam tapi minta jeda ya gitu. Mereka juga minta kami mau masuk Islam tapi kami tetap bisa berzina ya, kami tetap bisa minum khamar ya dan sebagainya. Banyak tawar menawarnya lah sampai kembali ke Bani Sakif juga banyak terjadi dramanya gitu ya. Tetapi untuk kaum Thai ini memang segampang itu mereka masuk Islam. Jadi mulus-mulus saja proses mereka masuk Islam. Kemudian yang kedua ada utusan dari Azrah. Utusan dari Azrah ini berjumlah 12 orang dan Azrah ini adalah satu daerah dekat Yaman ya, kabilah dari negeri Yaman memang. Lalu mereka yang 12 orang ini datang dipimpin oleh seseorang yang bernama Hamzah bin Nu'man. Dan Hamzah bin Nu'man beserta 11 orang temannya itu datang menemui Rasulullah SAW mengucapkan salam, tetapi salamnya itu bukan salam kaum muslimin, tetapi salam cara jahiliyah. Setelah memberi salam itu Rasulullah tentu bertanya, kalian ini siapa? Kemudian mereka menjawab, kami dari Azrah ya. Perwakilannya menjawab, kami dari Bani Azrah, saudara perempuan Qusay. Dan kami masih berkerabat dengan kaum Bani Khuza'ah dan Bani Bakr. Mendengar jawaban mereka, Nabi bersabda, berbahagialah kalian sekeluarga. Lalu Rasulullah SAW lanjut bertanya, apa yang membuat kalian memberi salam seperti itu, bukan memberi salam dengan cara Islam? Mereka menjawab, ya Muhammad, kami hanya menuruti apa yang biasanya dilakukan oleh orang tua kami dahulu. Cara kami memberi hormat seperti yang kami lakukan adalah cara orang tua, cara yang orang tua kami lakukan. Jadi ya kami emang biasanya seperti ini wahai Rasulullah. Orang tua kami dulu juga memberi salam seperti ini. Selanjutnya mereka berkata, ya Muhammad, kedatangan kami adalah atas kemauan kami dan kemauan kaum kami. Apakah yang akan engkau sampaikan kepada kami sekarang? Mendengar pernyataan mereka, Nabi SAW bersabda, aku mengajak kamu menyembah Allah, tidak menyekutukannya, dan kuharapkan supaya kalian mengakui bahwa aku ini utusan Allah untuk seluruh manusia. Juru bicara mereka bertanya lagi, adakah lagi yang lain dari itu ya Muhammad? Nabi SAW bersabda, mengerjakan sholat 5 waktu, kalian baguskan bersucinya, dan kalian kerjakan pada waktunya, karena itu adalah seutama-utama amal. Selanjutnya Nabi SAW menerangkan bermacam-macam kewajiban kepada mereka seperti berzakat, berpuasa, berhaji. Kemudian mereka menyatakan keislamannya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberitahukan kepada mereka bahwa jadi memberikan kabar gembira ya kepada orang-orang Yaman ini bahwa nanti kaum muslimin akan menaklukkan daerah kamu, bahwa kaum muslimin itu atau Rasulullah SAW itu akan menaklukkan daerah Syam. Dan Raja Heraklius yang akan meninggalkan tempatnya ke tempat yang jauh. Dan ini memang kejadian di masa depan itu di pertempuran ketika Rasulullah SAW itu sudah wafat ya, yaitu di masa Umar bin Khattab pada pertempuran Yarmuk. Itu Raja Heraklius itu langsung meninggalkan Syam. Mereka juga bertanya tentang hukum-hukum, bertanya tentang tukang tilik, dukun, tukang ramal, dan hukum menyembelih binatang yang digunakan untuk menghormati berhala, sebagaimana yang telah biasa mereka kerjakan. Semua pertanyaan ini dijawab oleh Nabi SAW dengan larangan keras dan tidak boleh sekali-kali mereka kerjakan. Kemudian Nabi SAW memberitahukan kepada mereka bahwa penyembelihan binatang yang dibolehkan ialah penyembelihan untuk kurban. Setelah mereka menerima ajaran Islam dari Nabi SAW, beberapa hari mereka menetap di Madinah dan mengetap di rumahnya Ramlah. Pada saat akan kembali kepada kaum mereka, dengan tegas mereka menyatakan kesanggupan mereka untuk menjadi penolong Nabi SAW dan pembela agama Islam.
Akhirnya mereka diizinkan pulang oleh Nabi SAW dengan membawa suruhan Islam yang akan mereka sampaikan kepada kaumnya. Nabi SAW juga memberi hadiah berupa pakaian. Menurut riwayat ini mereka datang pada bulan Safar tahun ke-9 Hijriah. Itu ya tentang orang-orang dari Bani Azrah atau kabilah Bani Azrah. Proses masuk Islamnya mereka juga berjalan mulus. Mereka bertanya dulu banyak hal gitu ya tentang kewajiban masuk Islam, kewajiban di dalam Islam, apa yang harus dilakukan oleh mereka, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Mereka juga bertanya tentang hal-hal yang cukup detail tentang penyembelihan gitu yang biasa mereka berikan kan kepada berhala gitu. Apakah masih bisa dilakukan? Kalau tidak, bagaimana dan sebagainya. Itu oleh Rasulullah SAW dijelaskan dengan sangat rinci dan diterima oleh utusan dari Azrah ini dengan mudah, tidak banyak menolak gitu ya, apalagi tawar menawar, mereka tidak melakukannya. Dan di sini yang berbeda dengan yang lain, Rasulullah SAW itu begitu tahu ya bahwa ini dari daerah Yaman itu memberi daerah jajahan Syam ya, berarti daerah jajahan Heraklius, itu akan memberi kabar gembira bahwa nanti ke depannya dalam waktu yang tidak lama Rasulullah SAW itu, maksudnya kaum muslimin itu akan mengalahkan Heraklius di Yarmuk. Tidak dikatakan ini nama perangnya tentu saja, tetapi dikabarkan bahwa Heraklius itu nanti akan hengkang dari daerah Syam. Yang ketiga adalah datangnya utusan dari Bani Bali. Pada bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijriah, jadi ini rentetan kedatangan gitu ya. Jadi kedatangannya nggak plak sekaligus, tapi rentetan. Bani Bali ini adalah bangsa Arab dari keturunan Kuda'ah. Dikepalai oleh Abu Dubaib. Mereka datang ke rumah seorang muslim sahabat Nabi SAW yang bernama Ruwaifa'i bin Sabit al-Balawi di Madinah, karena ia adalah seorang dari keluarga kabilah mereka. Kemudian mereka bersama-sama dengan Ruwaifa'i pergi menghadap Nabi SAW. Setelah mereka berada di hadapan Nabi SAW, Ruwaifa'i berkata, "Ya Rasulullah, mereka ini adalah kaumku." Jadi tidak langsung datang kepada Rasulullah SAW, mereka mencari kayak perantara gitu yang mereka kenal, yang bisa menghubungkan mereka dengan Rasulullah SAW. Oleh Ruwaifa'i tentu saja hal ini disambut dengan sangat gembira ya, sehingga diantarkanlah oleh Ruwaifa'i itu mereka ke hadapan Rasulullah SAW. Setelah menerima tamu ini, Rasulullah SAW menjawab, "Berbahagialah kamu dan kaummu." Ketika itu juga mereka menyatakan keislaman mereka. Ini lebih singkat lagi ya. Kalau yang tadi kan dari Bani Azrah itu bertanya dulu gitu ya. Bertanya dulu apa itu Islam, kemudian kewajiban-kewajibannya apa, larangan-larangannya apa. Kalau mereka langsung menyatakan diri masuk Islam. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu kepada Islam. Maka barang siapa yang mati di antara kamu dalam suatu agama selain Islam, maka ia dalam neraka." Abu Dubaib bertanya, Abu Dubaib ini masih ingat ya, ini adalah pemimpin dari kaum Bani Bali. Abu Dubaib bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami adalah orang yang gemar menjamu tamu, maka apakah kami akan mendapat pahala?" Nabi SAW menjawab dengan sabdanya, "Iya, dan tiap-tiap kebajikan yang kamu perbuat, baik kepada orang kaya maupun kepada orang yang papa. Apakah sedekah? Adalah sedekah, yakni pasti mendapatkan pahalanya." Kemudian ia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, berapa harikah lamanya hak menjamu tamu itu?" Nabi SAW bersabda, 3 hari. Sesudah hari itu adalah sedekah. Tidak halal bagi seorang tamu tetap tinggal di tempatmu jika memberatkan bebanmu. Abu Dubaib bertanya lagi, "Ya Rasulullah, saya melihat seekor kambing di hutan belantara. Bolehkah saya mengambilnya?" Nabi SAW menjawab dengan sabdanya, "Kambing untukmu atau untuk saudaramu atau untuk harimau." Intinya kambing yang liar itu yang milik siapa saja yang mengambilnya terlebih dahulu.
Ia bertanya pula, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau unta?" Nabi SAW menjawab, "Bukan untukmu, tetapi untuknya. Biarkanlah ia sehingga didapat oleh pemiliknya." Nah, kalau unta beda lagi. Kalau pak kambing yang liar yang ada di di hutan belantara, kamu menemukannya, kamu mengambilnya, itu menjadi milikmu. Saudara kamu menemukannya, maka dia yang akan menjadi miliknya. Kalau harimau yang menemukannya akan jadi harimau. Tetapi kasusnya beda lagi dengan unta. Kalau unta itu nggak boleh diambil, itu adalah miliknya sendiri. Maksudnya miliknya sendiri ya untanya sendiri gitu ya. Kalau dia ada pemiliknya, maka pasti pemiliknya itu milik pemiliknya gitu. Kalau dia liar ya itu berarti dirinya sendiri gitu. Beda kasusnya antara kambing dengan unta. Kemudian mereka kembali ke rumah Ruwaifai dan tinggal di sana selama 3 hari. Pada suatu hari datanglah Nabi SAW berkunjung ke rumah Ruwaifai dengan membawa kurma dan menyerahkan kurma itu kepada mereka. Selama 3 hari mereka memakan kurma yang dihadiahkan Nabi SAW dan ditambah yang lain-lain. Sesudah 3 hari mereka berada di Madinah, kembalilah mereka kepada kabilah mereka dan masing-masing mendapat hadiah dari Nabi SAW. Jadi teman pecinta sejarah, unik-unik ya ini. Setiap kaum itu karakternya bisa kelihatan, ini karakternya beda-beda gitu. Ada yang bertanya dulu, baru mereka setelah yakin kami bisa, baru mereka masuk Islam. Ada yang malah setelah bertanya tawar-menawar dulu, ada juga yang langsung masuk Islam, kemudian bertanya dulu hal-hal yang detail gitu ya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan ini kita menjadi tahu nih hukum-hukum Islam. Apalagi yang detail-detail ya, apalagi yang baru diutarakan pertanyaan oleh Bani Bali tentang kambing itu ya, tentang kambing, kemudian tentang bertamu. Jadi bertamu itu kita wajib, kita akan jadi pahala gitu kalau menjamunya itu wajib 3 hari. Kalau setelah 3 hari kita tidak menjamu pun tidak masalah gitu. Justru tamunya itu yang harusnya tahu diri ya. Kalau sudah hari keempat sudah merepotkan tuan rumah gitu ya. Kalau sudah di hari keempat, tidak halal bagi seorang tamu tetap tinggal di tempatmu, itu jika memberatkan bebanmu. Tetapi kalau masih mau menjamu ya tentu saja tetap menjadi kebaikan. Dan rupanya Bani Bali ini memiliki kebiasaan yang baik meskipun mereka sebelumnya belum masuk Islam, yaitu menjamu tamu. Jadi menjamu tamu ini mereka kayak, kami ini punya kebiasaan baik. Nah, apakah itu akan jadi pahala buat kami gitu ya? Kalau dalam Islam gitu. Bukan kebaikan kepada manusia saja gitu, apakah bakalan dicatat gak nih sama Allah gitu. Rupa-rupanya tentu saja segala kebaikan intinya bukan hanya menjamu tamu, intinya segala kebaikan itu dalam Islam selama diniatkan ibadah, maka itu akan menjadi pahala tersendiri untuk dirinya. Dan teman pecinta sejarah, itu dulu mungkin ya 3 delegasi dari 3 kabilah yang untuk bagian pertama kita bahas dengan berbagai karakter mereka dan berbagai pertanyaan mereka yang bukan hanya untuk mereka sebetulnya jawaban-jawaban Rasulullah SAW itu mencerahkan, tetapi juga untuk kita yang kali ini menyimak gitu ya, ternyata aturan-aturan Islam itu sampai sedetail itu dan harus menjadi patokan untuk kita juga. Hikmah besar dari tiga kedatangan delegasi ini adalah bahwa masyarakat pada umumnya atau masyarakat secara luas itu relatif biasanya mudah menerima sesuatu setelah hal itu menjadi jamak atau menjadi umum gitu ya. Pada saat itu kaum muslimin sudah banyak. Quraisy sudah masuk ke Islam gitu. Kemudian kabilah-kabilah di sekitar Jazirah Arab juga hampir semuanya sudah masuk ke Islam. Bahkan setelah melihat kehebatan kaum muslimin, mereka dengan mudah masuk Islamnya gitu. Dan ini menjadi karakter manusia ya, bahwa kalau misalnya sudah viral, kalau misalnya sudah yakin nih aman buat mereka, kalau mereka sudah yakin hal itu tidak akan membawa bahaya bagi mereka, mereka barulah menerima kebenaran itu. Rupa-rupanya bukan hanya zaman dulu saja gitu, bukan hanya zaman sekarang saja. Setelah semuanya make gitu ya,
Setelah semuanya menerima, barulah orang-orang menerima gitu. Jadi memang manusia makhluk sosial itu betul-betul ya, kadang-kadang keputusan-keputusan, kadang-kadang, baik keputusan besar maupun keputusan kecil, itu kadang-kadang ditentukan oleh orang banyak gitu. Jangankan keputusan besar seperti keputusan kecil saja misalnya, tentang tren warna lah gitu, tren mode lah, segala macam, itu biasanya memang, barang-barang gitu, wah ini lagi rame ini ikutan gitu. Nah, zaman dulu juga sama, ini lagi rame ini pada masuk Islam ikutan juga gitu. Eee, intinya mereka atau manusia itu tidak, apa ya, mereka tidak semuanya bisa siap menerima perbedaan, gitu. Mereka lebih memilih ada di dalam kenyamanan, tidak masuk ke dalam zona-zona yang tidak aman, gitu. Bahkan ada yang tidak bertanya dulu, ya udah pokoknya masuk Islam gitu ya. Apakah sebelumnya sudah mempelajari atau belum, dan tentu sudah mendengar-dengar tentang Islam itu apa, mereka sudah yakin, ya udah yakin gitu. Nggak banyak pikir panjang lagi kalau misalnya semuanya sudah masuk Islam. Kalau misalnya mereka yakin masuk Islam itu tidak bahaya untuk diri mereka sendiri. Jadi kadang-kadang kebenaran ditentukan bukan dengan keputusan itu, keputusan untuk menjadi orang pertama. Karena tentu saja orang pertama yang masuk Islam lebih dulu, as-sabiqunal awwalun gitu, yang ikut Badar itu kan lebih utama daripada orang-orang Islam yang masuk Islam di akhir-akhir seperti ini gitu ya. Jadi butuh orang-orang yang kuat, butuh orang-orang yang hebat saja yang bisa menerima kebenaran, yang hatinya bersih, bisa melihat kebenaran, lalu mengambil keputusan untuk memegang kebenaran itu secara teguh. Hanya orang-orang yang berani, hanya orang-orang yang memang spesial. Itu hanya orang-orang yang memang luar biasa. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pundaknya itu diberi beban perjuangan. Teman pecinta sejarah, sama-sama mulia orang yang mereka memilih kebenaran baik di awal maupun di akhir. Hanya saja untuk yang awal itu ada nilai-nilai perjuangan, ada nilai-nilai pengorbanan yang itu membuat mereka lebih utama dibandingkan yang lain. Bukan keislamannya, tetapi pengorbanan mereka gitu, yang membuat keislaman mereka itu lebih berasa gitu, lebih apa ya, lebih di mata Allah itu lebih spesial gitu dibanding orang-orang yang mereka masuk Islamnya sudah nyaman gitu. Sudah yakinlah, udah yakinlah sekarang Islam itu besar gitu. Kita ada di dalam naungan pemerintahan yang benar gitu. Kita juga sama, bagi yang pertama gitu ya, yang ketika tahu kebenaran kemudian pertama menyebarkan gitu. Dan mungkin harus siap juga dengan kondisi di mana akan diserang gitu ya, diserang sana sini, atau bahkan dikucilkan gitu ya. Tidak semua orang bisa gitu. Tetapi mudah-mudahan Allah membuat kita yang mengkaji sejarah ini tahu bedanya mana yang keutamaan untuk yang berjuang, yang berkorban dengan yang tidak gitu ya. Maka mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi golongan orang-orang yang siap berkorban, yang siap berjuang untuk agama Islam di akhir zaman ini. Teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum. Bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.